Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi di channel Senakma 5 Paris. Halo Sobat Senakma 5 Paris, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu, walaupun kita masih berada di masa pandemi seperti ini ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Semoga masa pandemi ini cepat berakhir. Amin ya robbal alamin. Buat Sobat Senakma 5 Paris yang baru menonton channel Senakma 5 Paris ini, channel ini membahas seputar kegiatan-kegiatan yang ada di SMKN 5 Pangalengan. Nah, buat kalian yang tidak mau ketinggalan untuk menonton video-video selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hatur nuhun sudah mendukung channel SMKN 5 Pangalengan ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas seputar kompetensi keahlian yang ada di SMKN 5 Pangalengan. Buat Sobat Senakma 5 Paris, khususnya buat para siswa-siswi SMP nih yang mau melanjutkan ke jenjang SMK dan masih bingung mau ngambil jurusan apa ya yang sesuai dengan bakat atau passion kalian. Nah, di SMKN 5 Pangalengan ini terdapat 6 kompetensi keahlian. Apa saja? Ya, mungkin kita akan bahas secara detail satu persatu ya. Nah, kompetensi keahlian yang pertama itu adalah kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas. Nah, pada podcast kali ini saya kebetulan ditemani langsung oleh ketua jurusannya. Mau tahu siapa ketua jurusan agribisnis ternak unggas? Mari kita kenalan langsung ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, mungkin Ibu mau menyapa Sobat Senakma 5 Paris. Oke. Untuk seluruh Sobat Senakma 5 Paris, perkenalkan saya sebagai ketua jurusan kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas. Nama saya Witri Lania. Nah, Sobat Senakma 5 Paris itu adalah ketua jurusan agribisnis ternak unggas, namanya Ibu Witri Lania. Nah, sekarang kita akan membahas atau ngobrol-ngobrol ya, menanyakan seputar tentang yang berhubungan dengan kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas. Siap Bu ya? Ya. Nah, apa sih Bu yang dimaksud dengan kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas itu? Oke. Kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas itu adalah bagian pokok dari pendidikan dan pelatihan di SMK yang menitik beratkan pada keahlian agribisnis ternak unggas. Kalau visi dan misi agribisnis ternak unggas itu seperti apa? Oke. Visinya itu untuk agribisnis ternak unggas adalah menciptakan pendidikan yang unggul dalam ilmu pengetahuan maupun keterampilan, sehingga nanti anak didik kita itu akan menjadi kompeten di dunia industri, di dunia usaha, maupun ketika mereka melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah. Nih, ngomong-ngomong masalah menciptakan yang unggul ya, keunggulan apa saja yang ada di agribisnis ternak unggas itu? Oke. Keunggulannya kita nih belajar tentang berbagai mata pelajaran. Iya. Ada termasuk ke di dalamnya itu ada salah satu materi mengenai wirausaha. Mereka bisa melaksanakan wirausaha ketika mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja, mereka bisa melakukan wirausaha. Karena Wirausahanya di bidang apa biasanya Bu? Boleh bidang perunggasan. Banyak itu, ada yang misalnya jual beli ternak unggas gitu, memelihara ternak, atau menjual produk dalam bentuk daging bisa. Jadi yang berhubungan dengan unggas ya Bu ya. Nah, Sobat Senakma 5 Paris, kalau kalian punya bakat dalam bidang penjualan dan berhubungan dengan unggas, bisa ngambil jurusan agribisnis ternak unggas. Nah, kalau pelajaran-pelajaran yang dipelajari di agribisnis ternak unggas itu apa saja sih Bu? Oke. Pelajarannya itu dari mulai kelas 10 ada pelajaran dasar ya. Ada dasar
pemeliharaan ternak, ada dasar kesehatan, ada dasar pakan. Kemudian nanti lanjut ke kelas 11 dan kelas 12 itu mempelajari tentang agribisnis. Agribisnis ternak unggas pedaging, agribisnis ternak unggas petelur, kemudian agribisnis pakan ternak unggas, agribisnis pendidikan, selanjutnya itu agribisnis pembibitan ternak unggas. Kemudian aneka ternak selain ternak unggas yang diunggulkan, misalnya kalau ternak yang diunggulkan kan pedaging, petelur gitu ya, itu biasanya umumnya ayam. Tapi bisa belajar yang lain juga, itu hanya ayam dan bebek misalnya. Untuk yang aneka ternaknya itu bisa mengambilnya puyuh, lebah dan sebagainya. Puyuh? Iya. Puyuh itu jenis unggas, sejenis burung ya Bu ya? Iya. Unggas juga. Unggas. Kan unggas itu semua burung yang memiliki sayap gitu, tapi skala industrinya itu hanya terbatas di ayam, umumnya kan ayam, kemudian bebek. Nah untuk puyuh ini belum secara global banget gitu, baru sebagian saja. Makanya itu masuknya ke aneka ternak. Kemudian ada materi juga tentang kewirausahaan. Seperti apa itu kewirausahaannya? Mereka mempelajari tentang analisa usaha. Analisa usaha. Kalau kita misalnya mau beternak unggas nih, mereka dari mulai biaya awal untuk modal itu harus berapa, mereka bisa menghitung sampai nanti mereka mendapatkan hasil akhir nanti ada keuntungannya berapa gitu. Mereka mempelajari itu semua. Capek gak sih Bu kalau misalkan kita mau ngambil jurusan peternakan unggas, belajarnya gitu gimana sih? Oh, kalau belajarnya sih sama aja ya dengan jurusan lain. Sama adaptif, formatif sama betul. aja ya. Ada adaptifnya juga, normatifnya ada. Kemudian yang lebihnya itu kalau untuk SMK kan ada bidang keahlian. Nah, bidang keahliannya itu yang dipelajari, mungkin lebih banyak praktek di situ gitu. Tapi mereka kalau praktek biasanya lebih cepat menyerap daripada ketika mereka hanya mendapatkan teori biasanya. Kenapa gitu. bisa seperti itu Bu? Mungkin kalau teori kan hanya membayangkan ya, imajinasi. Mungkin tiap orang nggak sama hasilnya. Tapi kalau praktek kan learning by doing kan Bu ya. Jadi mereka mengingatnya itu lebih cepat malah. Oh iya siap. Nah itu ya Sobat Senak Malima Paris, kalau kalian mau ngambil jurusan peternakan unggas, pelajaran-pelajarannya akan didapat itu seperti kewirausahaan tentang yang berhubungan dengan unggas ya Bu ya. Betul. Nah gini ya Bu ya, kebanyakan walaupun tidak semua sih, anak-anak yang ngambil ke jurusan SMK itu prioritasnya atau goalnya itu cari kerja. Betul. Ya walaupun misalkan sebagian ada yang diteruskan ke jenjang perkuliahan. Betul. Nah kalau kita misalkan mau kerja, biasanya kalau di peternakan unggas itu hubungan industrinya itu apa aja sih yang ada gitu, yang sudah terjalin? Oke. Dunia usaha industrinya didukanya mungkin ya. Diduka yang berhubungan dengan SMK 5 sekarang untuk jurusan unggas khususnya itu ada beberapa diduka sih sebetulnya. Yang sudah sangat lama sekali kita bekerja sama itu dengan PT Medion. Oh, Medion. Iya. PT Medion itu salah satu perusahaan farmasi, umumnya itu terutamanya di bidangnya perunggasan. Itu sudah mencapai level Asia dan rekrutmennya itu alhamdulillah tiap tahun ada. Level Asia berarti udah mancanegara ya? Sebetulnya iya, tapi kalau untuk siswa kita sih diterimanya di dalam negeri penempatannya seluruh Indonesia tapi. Tapi ada gak sih lulusan yang dari ternak unggas yang bekerja di luar negeri gitu? Untuk yang sekarang banyak sebetulnya. Oh, banyak ya? Banyak yang lewat JAIC sih tapi tidak lewat Medion. Itu ada penyalur PT JAIC itu menyalurkan ke Jepang biasanya. Alhamdulillah udah banyak sih. Biasanya kerjanya apa sih Bu kalau boleh tahu? Kalau yang di Jepang ya. Iya. Oke, katanya sih mereka ada yang bekerja di perusahaan peternakan itu, ada yang bagian pengepakan telur, ada yang pengepakan telur. Iya. Ada yang di budidaya ternaknya juga. Kebetulan katanya malah kemarin ketika ada yang datang angkatan 2016 atau 2017 gitu ya. Dia perpanjangan kontrak, pulang dulu sebentar, kembali lagi ke sana. Kebetulan di wilayah dia kerja itu akan dibuka peternakan yang baru. Mungkin nanti akan ada lowongan kerja baru lagi untuk kita. Keren ya Bu ya. Betul. Alhamdulillah sih. Terus kata sarapan dulu apa? Keterserapan sih kalau untuk yang berwirausaha sebetulnya lebih banyak sih ya. Anak-anaknya lebih memilih untuk tidak bekerja di orang lain. Jadi entrepreneur ya Bu ya? Iya gitu. Jadi kalau yang lainnya sekitar 40% memang bekerja mereka.
karena utamanya itu kan mereka pengen cari kerja. Oh iya, Setelah pengen punya cari kerja, modal, ada ya. yang mundur dari perusahaan itu buka usaha sendiri sih, gitu. Ada beberapa yang Biasanya seperti kenapa itu. sih alasannya mereka mundur dari perusahaan yang sudah mereka tempati gitu Bu? Mungkin mereka sudah punya modal sih Wis, intinya, ya, mereka ya. sudah tahu celahnya di mana, Ya. mereka punya modal, mereka bisa mengembangkan apa yang mereka miliki gitu dengan modal yang ada agar mereka bisa jadi entrepreneur muda mungkin seperti itu. Wis, jadi Mungkin entrepreneur muda ya Bu ya? Iya. Itu kalau untuk yang kuliah ada juga sih beberapa, Kalau biasanya tapi ini hanya sedikit sih. masalah kuliah ya Bu ya. Biasanya kalau misalkan dari lulusan ternak unggas itu kita harus ngambil jurusan yang sama juga atau bisa boleh ngambil jurusan yang beda nih misalkan dari apa yang dipelajari di SMK Di sekolah. Oke. sekolah. Sebetulnya kalau mau linier, mau berhubungannya sama, memudahkan ketika kuliah itu mengambil jurusan peternakan lagi. Tapi supaya ada basicnya ada ya. basicnya, Ada biasanya basicnya lebih ya. mereka. Iya. Jadi ketika anak-anak SMA dan SMK bersaing di tingkat kuliah, anak-anak SMK itu yang tadinya basicnya peternakan, kuliah di peternakan, ilmunya mereka lebih banyak. Ada kelebihannya Bu Betul, ya. mereka pasti unggul gitu. Iya. Tapi ada juga salah satu siswa angkatan 2017 mungkin lulusan itu mengambil jurusan HI ya kalau nggak salah. Oh HI. HI atau PR gitu. Ada juga atas nama siapa, Nova kalau nggak salah. Oh iya. Iya. Itu tidak ngambil peternakan malah, tapi alhamdulillah dia lanjut terus gitu. Jadi tidak selalu kalau kita lulusan dari peternakan unggas kita harus waktu melanjutkan ke jenjang perkuliahan ngambil jurusan ternak unggas juga tidak ya. harus selalu. Bisa jadi beda-beda jurusan ya. Betul. Oh, nah itu ya Sobat Ternak 5 Paris. Kalau kalian ngambil jurusan peternakan unggas, ketika kalian mau dilanjutkan ke jenjang perkuliahan bisa ngambil yang selinier ya Bu. Bisa. Juga Tidak nggak linier. juga gak apa-apa ya karena ada ya pengalaman Ada. yang waktu alumni yang Sebelum-sebelumnya sebelumnya ya, gitu ya. yang tidak ngambil jurusan ternak unggas ya Bu ya. Nah mungkin itu ya Sobat Ternak 5 Paris pemaparan tentang kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas. Nah, mungkin pertanyaannya dicukupkan sekian. Kalau misalkan Sobat Ternak 5 Paris ada yang masih kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, bisa komen di video ini ya. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, share, dan like ya supaya channel ini tetap berkembang dan kita terus berkarya lagi. Ya, terima kasih Bu atas pemaparannya, sangat penting sekali terutama buat siswa-siswi baru yang mau ngambil jurusan peternakan unggas ya Bu ya. Ya mungkin cukupkan sekian podcast kali ini ya. Saya tutup aja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.